Kericuhan mewarnai pendaftaran tiket mudik gratis di kantor Pelni Cabang Batam, Sekupang, Kepulauan Riau. Para pengantre yang didominasi wanita ini berebut masuk saat pintu gerbang kantor Pelni dibuka. Bahkan seorang pria nyaris pingsan lantaran terdorong dan terhimpit warga yang berusaha masuk. Beruntung aparat kepolisian yang berjaga langsung mengamankan lokasi agar tidak jatuh korban akibat saling berdesakan. Aparat mengutamakan para emak-emak yang membawa anak untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Sementara itu, karena membludaknya warga, polisi terpaksa menutup pendaftaran tiket mudik gratis dikarenakan kuota sudah habis. Mbak, udah stop, pulang aja keluarnya. Meski kuota pendaftaran telah ditutup, ribuan warga Batam masih tetap mengantre dan berharap agar pihak Pelni menambah lagi jumlah kuota untuk mudik gratis tahun ini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Wenosa, iNews melaporkan. Penyitaan lapak-lapak kaki lima yang berada di sepanjang kawasan Pasar Raya Kota Padang oleh petugas Satpol PP mendapat perlawanan dari sejumlah pedagang. Akibatnya aksi tarik-menarik antara petugas dengan pedagang tak dapat dihindarkan. Kericuhan pun semakin memanas saat petugas akan membawa hasil sitaan ke kantor Satpol PP. Sejumlah pedagang berusaha menghadang laju truk yang mengangkut lapak mereka, sementara yang lainnya berusaha menurunkan lapak dari dalam bak truk. Menurut petugas, penertiban ini dilakukan karena pedagang melanggar aturan jam operasional berjualan yang sudah ditentukan pada pukul 3 sore. Sementara pedagang sudah menggelar dagangannya sebelum jam tersebut. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, penertiban akhirnya ditunda untuk sementara waktu. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Standar iNews melaporkan. Viral di media sosial, video yang merekam pelaku sedang marah-marah saat meminta pertanggungjawaban karena selimut miliknya rusak setelah dilaundry. Salah satu karyawan mengatakan bahwa pemilik laundry sedang keluar. Jawaban tersebut malah menyulut emosi pelaku yang berujung perusakan mesin cuci. Berdasarkan laporan pemilik toko, Polsek Grogol Petamburan melakukan pengejaran terhadap pelaku yang melarikan diri. Akhirnya, pelaku dapat diamankan polisi di daerah Jambi setelah buron selama 5 bulan. Dan hingga saat ini sudah satu tersangka yang kita amankan ya dengan inisial J umur 41 tahun, di mana yang bersangkutan adalah pelaku utama dari kejadian pengerusakan ini. Akibat perbuatan pelaku membuat pemilik laundry rugi ratusan juta rupiah. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pengerusakan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda di hari Senin kali ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat pemirsa. Buletin AI Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda hari ini bersama saya Pram Senjaya. Inilah Buletin AI Siang selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, di Kepulauan Riau butuh uang untuk mudik lebaran. Seorang asisten rumah tangga nekat mencuri harta majikannya. Warga Bojonegoro, Jawa Timur mengarak pasangan bukan suami istri lantaran diduga melakukan perselingkuhan. Pasangan ini digerebek warga saat berada di dalam rumah seorang perempuan di Desa Mayangkawis, Kecamatan Balen. Keduanya diarak ke balai desa dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi. Terdesak keinginan untuk mudik lebaran, seorang ART yang baru sebulan bekerja di Batam nekat mencuri uang majikannya. Pelaku ditangkap saat hendak kabur dengan membawa uang berjumlah 80 juta rupiah. Polisi menjerat pelaku dengan pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Aparat Polsek Mampang menangkap seorang pria pelaku aksi koboi jalanan yang videonya viral di media sosial. Sang pria berinisial HRR menodongkan senjata terhadap pengendara lain di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Aksinya dilakukan lantaran kesal mobilnya bersenggolan dengan pengendara lain. Itu Pak ya, oke, makasih. Ya pemirsa, tak terima akses jalan mereka rusak akibat sering dilalui oleh truk-truk bertona sebesar ratusan emak-emak di Kabupaten Deli Serdang akhirnya melakukan aksi blokade jalan. Sementara di Tuban, Jawa Timur, sebuah tempat penampungan solar milik warga meledak setelah terbakar hebat.
Ledakan hebat terjadi di tengah kebakaran yang menghanguskan tempat penampungan solar berkapasitas 2.000 liter di pangkalan pengolahan minyak mentah milik warga Kaligede, Sendori di Tuban, Jawa Timur. Dirasa sangat membahayakan, tim Damkar Tuban menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran untuk mengendalikan si jago merah. Tak terima akses jalan yang baru setahun dibeton rusak akibat sering dilalui oleh truk-truk bertonnase besar, puluhan emak-emak warga desa Mulyorejo, Sunggal Wili Serdang memblokade jalan Kenduri. Emak-emak ini kesal karena sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pemilik truk, di mana hanya truk berkapasitas 8 ton yang diperbolehkan melintas. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tanggul aliran kali baru di kawasan Hek Kramat Jati, Jakarta Timur yang jebol pada Senin dini hari masih belum diperbaiki dan menyebabkan air meluap ke jalan. Sementara itu meski banjir Karanganyar, Demak, Jawa Tengah mulai surut, namun jalur Pantura Demak Kudus masih ditutup. Aliran air dari tanggul kali yang jebol masih mengalir deras ke ruas Jalan Raya Hek Kramat Jati, Jakarta Timur pagi ini. Tanggul yang masih dalam proses pengerjaan ini jebol karena tak kuat menahan volume air kali baru akibat air kiriman dari Bogor dan Depok. Sejumlah peralatan perbaikan tanggul rusak, sementara satu alat berat yang dipakai selama pengerjaan tanggul terjebak di tengah-tengah derasnya air yang tumpah. Hingga saat ini belum terlihat adanya perbaikan untuk menutup tanggul yang jebol tersebut. Minibus putih ini dihadang polisi karena berusaha melewati jalan Pantura yang masih ditutup. Pihak Satlantas Polres Demak menutup jalan Pantura karena masih ada genangan banjir setinggi 30 cm. Selain genangan, banyak berserakan batu-batu akibat terbawa arus sungai yang deras. Sebagian ruas jalan Pantura juga ditutup karena banyak berdiri tenda-tenda pengungsian. Jalur Pantura akan dibuka kembali ketika debit air mengering serta korban banjir sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dari Jakarta dan Demak, Jawa Tengah, Rio Manik, Sukmawijaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menu olahan daging kambing seperti sate dan tengkleng sering diburu pecinta kuliner untuk berbuka puasa. Nah, salah satu kedai makan di Pondok Bambu, Jakarta Timur menyediakan berbagai menu olahan kambing, ayam, dan sapi yang memiliki cita rasa khas yang tidak pernah berubah selama hampir 40 tahun. Wah, kayaknya buka puasa nanti sore saya mau buka pakai sate dan tongseng yang saya temuin ini deh. Soalnya baunya itu udah kecium banget walaupun dari jalanan. Jadi langsung aja kita masuk yuk. Halo Ibu. Halo Mbak. Ibu di sini jual apa aja sih Bu? Jual sate, tongseng, gulai, tengkleng, sate goreng. Banyak sih Mbak, macem-macem. Kalau gitu saya mau pesen tadi deh Bu, yang paling spesial berarti ada sate ayam, sate kambing, tongseng ya Bu ya. Ini makanan untuk berbuka puasa nanti udah dateng, ada sate goreng iga sapi, tengkleng kambing, sate kambing, dan juga sate ayam. Wah, sobat makan, lihat nih, ini menu pertama yang paling sering dibeli, yang paling best seller, sate goreng iga sapi. Ini kuah sate goreng iga sapinya itu dari kuah gulai yang punya 21 rempah. Wah, itu rempahnya aja banyak banget. Jadi ini udah dipastiin rasanya medok, gurih, dan pastinya enak. Kita lanjut ke menu yang paling best seller selanjutnya. Ada tengkleng kambing nih sobat makan. Sekarang kita uji kelembutan tengkleng kambing ini. Lihat nih sobat makan. Bisa langsung dicopot dari tulangnya. Bagi Anda yang mau cobain berbagai makanan daging-dagingan ini yang porsinya gede dan rasanya juga enak, jadi langsung aja datang ke salah satu resto dan tongseng yang ada di Jalan Pondok Bambu, Jakarta Timur ini. Dari Jakarta, Giselia Nur Rahma bersama juru kamera Iriansyah. Sampai jumpa di Foodigram selanjutnya. Ya pemirsa, siapa di sini yang kalau sedang puasa selalu mengantuk? Nah, jika begitu, saya punya sejumlah tips untuk mengatasi rasa kantuk saat berpuasa untuk Anda. Berikut ini. Siapa nih yang kalau lagi puasa bawaannya ngantuk terus? Kalau begitu, coba simak sejumlah tips ini untuk atasi rasa ngantuk saat berpuasa.
Pertama, atur jam tidur. Jika tak ada kebutuhan mendesak, hindari tidur terlalu malam. Kedua, minum air dengan cukup 8 gelas setiap hari untuk mencegah dehidrasi. Ketiga, lakukan peregangan tubuh untuk memperlancar aliran darah dan mengusir rasa kantuk. Keempat, tidur siang singkat saat jam istirahat sekitar 20 hingga 30 menit. Kelima, konsumsi makanan sehat agar energi dalam tubuh tercukupi untuk beraktivitas sepanjang hari. Konser ngabuburit dan tablik akbar kembali digelar sebuah produsen santan omega 3 dan tepung bumbu. Kegiatan bertemakan nikmatnya Ramadan ini digelar di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ribuan warga antusias menyaksikan konser ngabuburit dan tablik akbar di ruang terbuka hijau Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Gelaran bertema nikmatnya Ramadan ini dimeriahkan penampilan band Armada dan tausiah oleh Kiai Haji Samsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayyin. Selain itu, ada Chef Gio, MasterChef Indonesia Season 10 yang memberikan inspirasi resep spesial berbuka puasa. Acara juga diramaikan booth PT Sasa Inti yang menjual beragam produk seperti sasa santan omega 3 dan berbagai varian sasa tepung bumbu, bervitamin dan bermineral. Santannya itu kental, gurih, bisa buat biasanya masak sayur, buat es, cendol. Kalau puasa gini buat kolak yang pasti. Keunggulan dari produk sasa santan omega 3 adalah satu-satunya santan pertama di Indonesia yang mengandung omega 3 yang di mana omega 3 itu baik untuk kesehatan kulit, jantung, otak dan untuk kesehatan tubuh seperti itu. Pada malam hari diramaikan penampilan spesial band Baginda dan musik religi, dilanjutkan tausiah Ustadz Taufikur Rahman. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Tata Rahmata Ainus melaporkan. Seekor harimau Sumatera terekam kamera CCTV terjebak di dalam bendungan air pembangkit listrik. Sesaat lagi di Buletin Ainus Siang. Ya pemirsa, masih di Buletin Ainus Siang pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya di mana ada seekor harimau Sumatera terekam kamera CCTV terjebak di dalam bendungan air pembangkit listrik tenaga mikro hydro milik PT Optima Tirta Energi di Nagari Kajai Selatan, Talamau, Pasaman Barat. Kondisi tebing halus tanpa adanya pijakan membuat kucing belang yang berlindungi tersebut kesulitan memanjat. Dari rekaman CCTV milik petugas pemantau bendungan pembangkit listrik, terlihat seekor harimau Sumatera yang berukuran cukup besar berenang sambil berusaha mencari jalan keluar dari dalam bendungan pembangkit listrik. Meski terlihat sudah kelelahan, harimau ini terus berenang dan berusaha memanjat dinding bendungan. Akhirnya harimau berhasil keluar dengan bertumpu pada potongan kayu yang mengapung. Selanjutnya harimau pergi menjauh meninggalkan lokasi bendungan. Sampai saat ini belum diketahui penyebab harimau Sumatera bisa tercebur ke dalam bendungan pembangkit listrik. Meski berhasil selamat, beredarnya rekaman CCTV tersebut telah membuat masyarakat sekitar menjadi resah dan ketakutan untuk pergi ke kebun. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa pemirsa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di okezone.com. Saya Pram Senjaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berpuasa, terima kasih dan sampai jumpa.